Ini yang kadang-kadang melupakan kita, melalaikan kita kepada sesuatu yang berhak mendapatkan kecintaan, karena sesungguhnya sumber cinta itu datang dari yang memiliki cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-ayah. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang begitu luas, yang begitu sempurna untuk kita semua. Salah satu kesempurnaan nikmat Allah adalah kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Keluarga kita, anak-anak kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, dan kenikmatan itu tidak bisa kita balas kecuali dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya dari makhluk-makhluk yang lain. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita berharap syafaatnya, khususnya syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, pagi ini mari kita bersama-sama mengawalinya dengan berniat i'tikaf sekaligus menambah hasanah keilmuan kita dengan kita mengkaji agama kita sedikit demi sedikit. Lama-lama semakin paham, karena dengan mengenal kita jadi bisa melaksanakan apa yang mestinya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku diri kita muslim, mengaku diri kita sebagai seorang mukmin, tetapi tidak ada jaminan kita paham betul tentang agama kita. Masih banyak ajaran-ajaran di dalam agama kita yang belum kita pahami. Kalau kita ditanya apa agama Anda, kita pasti akan menjawab Islam. Apa kitab suci Anda? Al-Quranul Karim. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? Nah, ini sudah mulai bingung. Ada yang jawabannya 6.666 dan ada jawaban yang berbeda. Itu baru jumlah, belum ditanya isinya. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Pagi ini kita akan belajar tentang mahabbah, cinta. Materi mahabbah ini sangat asik manakala dibahas atau dikaji di kalangan anak muda biasanya.
Karena anak muda atau masa remaja itu masa puber, di mana dia ingin meluapkan, mengekspresikan perasaan-perasaan cinta. Tetapi bagi orang-orang muslim, perasaan ini mestinya kita pelajari sejak awal, karena hal ini adalah hal yang penting, sangat penting bahkan. Karena kecintaan kita, kalau kita bicara mahabbatullah, cinta kepada Allah, ini adalah bagian pokok dari ajaran kita, ajaran Islam. Sehingga kita mencari apapun itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sumber yang kemudian memberikan kepada kita perasaan itu. Karena cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah memberikan perumpamaan terhadap cinta. Beliau mengumpamakan bahwa cinta itu diibaratkan seperti pohon. Pohon yang akarnya tertancap di dalam tanah, batangnya menjulang tinggi ke langit, dan ranting-rantingnya serta daun dan buahnya begitu banyak lebat. Itu namanya cinta. Jadi kalau orang cinta dengan ibarat semacam ini, semakin besar dia cintanya, semakin besar batangnya menjulang tinggi ke langit, dan semakin banyak daun dan rantingnya serta pohonnya. Sehingga kalau ada orang cinta kepada sesuatu kok tidak kelihatan, itu bohong. Karena cinta tidak bisa disembunyikan dan tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, pagi ini kita akan mencoba membahas, mengkaji kembali apakah rasa cinta yang kita miliki, mahabbatullah, itu sudah besar, sudah tinggi, ataukah justru diibaratkan pohon tapi pohon yang kecil yang tertancap akarnya ke dalam tanah itu pendek, sehingga rantingnya pun pendek, bahkan tidak ada buahnya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari, mengintrospeksi diri atau muhasabah. Sebelum saya lanjutkan, ada sindiran hadis Rasulullah SAW yang di sana menunjukkan tentang mahabbah itu harus ada bukti. Mahabbah itu harus ada bukti. Ada 4 hal. Kalau 4 hal itu tidak dibarengi dengan 4 hal, maka dia dianggap bohong. Apa itu? Dalam hadis disampaikan, Rasulullah bersabda, "Manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibah." Apabila ada orang yang mengaku memiliki 4 hal tapi tidak ada bukti 4 hal, maka 4 hal yang itu dianggap bohong. Yang pertama, sabda Rasul pertama, manidda'a hubballah walam yantahi an maharimallah. Barang siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata dia tidak mau menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda cinta sama Allah, oh cinta, betul. Tapi dalam kesehariannya dia yang biasa, mohon maaf, yang maling ya maling, yang bohong ya bohong, yang merampok ya tetap merampok. Tapi ketika ditanya, Anda cinta kepada Allah? Cinta. Bahkan dia sholat gitu. Tapi perbuatan yang dilarang oleh Allah tetap dilakukan. Maka kata Rasulullah, fada'wah, pernyataannya dia cinta itu dianggap kadzbun, bohong.
Yang kedua, man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fa'dawahu kadzibun. Ketika ada orang yang menyatakan aku sayang, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya kepada Rasul itu perlu dibuktikan. Dan bukti otentiknya adalah kalau cinta kepada Allah Sang Khalik, maka ada perintah dan ada larangan. Dan larangannya itu dikerjakan, maka dia bohong kalau dia cinta. Begitu ditanya tentang apakah dia cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukti otentiknya, salah satu indikator kecintaannya kepada Rasul adalah dia harus mencintai fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Kalau dia tidak mencintai fakir dan miskin, berarti pernyataannya bohong. Kenapa kok Rasulullah kok demikian? Ya ini sebuah bukti otentik. Rasul adalah makhluk Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu apa yang dicintai Rasulullah adalah fakir dan miskin. Kalau yang dicintai Rasulullah dia tidak mencintai, berarti buktinya bohong. Karena rumus atau filosofi dari Imam Al-Ghazali tentang cinta, salah satu diantaranya adalah yang disebut cinta itu adalah mencintai apapun yang dicintai oleh kita. Kalau kita cinta kepada istri, berarti apa yang dicintai, disukai oleh istri kita, kita harus belajar untuk menyukainya. Kalau cinta kepada Rasulullah, apa yang dicintai oleh Rasulullah kita kerjakan. Itu bukti cinta. Tapi ketika ada orang mengatakan hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia karihal masfaqur wal masakin, dia benci, dia tidak suka dengan fakir dan miskin, enggak mau menyantuni, boro-boro menyantuni, melihat aja enggak suka, maka ini dianggap bohong cintanya. Yang ketiga, manidda hubbal jannah, siapa yang menyatakan dirinya pingin masuk surga, walam yatasaddaq, tetapi dia tidak mau bersedekah. Pingin masuk surga, pingin. Begitu ada kenceleng lewat, apa kotak amal lewat, ya lewat saja, bablas sampai pojok. Dari pojok minggir lagi, pas dia ke belakang ada lagi, lewat lagi. Malah justru ketika ada kotak mau lewat, wah sebentar lagi lewat depan saya nih, mundur dulu. Begitu sudah lewat, maju dia. Walam yatasaddaq fada'wahu kadzibun, maka pernyataannya dia tentang keinginan masuk surga itu bohong, lumbu. Bahasa Purwokerto lumbu. Nggih Pak Slamet nggih. Lumbu. Kata Pak Slamet bohong itu lumbu. Kenapa kok sedekah? Ini senada dengan sabda Rasulullah di hadis yang lain, ittaqun nar, takutlah kamu dengan neraka. Artinya jangan sampai kamu masuk neraka gara-gara sesuatu, dan sesuatu itu kata Rasulullah adalah sedekah. Ittaqun nar walau bisiddiq tamr, takutlah kamu akan siksa api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Artinya sedekah biji kurma itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Jadi kalau kita pengen masuk surga, ya buktinya kalau kita ingin itu ya senang bersedekah. Dan alhamdulillah di masjid kita ini jamaah sudah hampir 100%, bahkan 1000% insya Allah itu ahli sedekah semua. Alhamdulillah. Ya kalau ada yang belum ya mudah-mudahan segera menyusul. Ya kan, karena kalau
kalau sore itu saya lihat ada yang bawa mobil, bawa makanan, setorkan ke takmir untuk iftar. Ada yang hujan-hujanan pakai motor, dibawa ke masjid untuk iftar. Ada yang transfer lewat apa itu yang barcode itu. Kemudian ada yang sudah tekan kontrak selama 1 bulan. Saya tiap bulan 15 dus Pak, Pulau Tampi. Ini laporan dari takmir. Alhamdulillah setiap malam sore sekitar 400 lebih iftar. Yang iftar tidak semuanya sholat di sini, memang karena sebagian ada mahasiswa yang ngekos gitu ya, datang ke sini ngambil iftar bawa pulang. Puasa apa enggak? Ya kita harus husnudzon, mereka puasa. Jangan terus cuma ngambil makan doang itu. Wah, ini enggak boleh, seudon itu. Husnudzon saja. Insya Allah apa yang kita sedekahkan itu sudah dicatat oleh para malaikat Allah. Jadi kalau ada orang yang menyatakan aku ingin masuk surga tapi dia tidak mau sedekah, angel sedekahe, padahal duitnya oke, hartanya juga banyak, uang melimpah, sawah omber, gitu. Rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, banyak lagi. Begitu disodori apa itu? Itu selembaran formulir sedekah, lihat yang paling atas 100 ya ikut 100. Padahal yang paling atas itu cuma takmir masjid karena uang itu uang kos. Tapi karena dia imannya kuat, dia sedekah semuanya. Nah ini yang rumahnya banyak, uangnya berlipat-lipat, tetap aja 100.000. Tapi insya Allah nggak ada di sini. Yang terakhir, wa man idda'a khaufun nar, siapa yang merasa dan mengaku dirinya takut neraka, walam yantahi anid dzunub, tetapi dia tetap tidak meninggalkan, tidak mencegah dirinya dari perbuatan dosa, maka rasa takutnya terhadap neraka itu adalah sebuah kebohongan. Kowe tak ngombo asli betul-betul bohong. Katanya takut neraka, tapi dosa tetap dilakoni. Judi tetap main terus, jalan terus, minum dilakoni tetap. Itu bohong. Oleh karena itu ini sebuah sentilan dari Rasulullah SAW agar kita tidak terjebak ke dalam 4 golongan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sering disebut dengan mahabbah. Mahabbah ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam sebuah kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa definisi hubbah itu atau mahabbah itu adalah ibaratun milut tabi'i, sebuah ungkapan ketertarikan terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan, memiliki kelezatan, memiliki kenikmatan untuk kita. Jadi kalau kita melihat makanan misalnya, wah ini lezat, ini nikmat ini, nah kita suka. Ini definisi yang sangat amat mendasar. Kecenderungan kita untuk menyukai sesuatu karena itu ada kenikmatan, ada kelezatan. Tentu itu bervariasi, tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Misalnya kenikmatan terkait dengan lidah atau nafsu makan kita, maka tiap orang punya makanan favorit sendiri-sendiri. Begitu kita lihat makanan favorit itu langsung senang kita. Tapi yang tidak suka dengan makanan favorit itu ya dia nggak suka. Kalau dia nggak suka dengan rendang misalnya, ya lihat rendang ya biasa aja. Tapi kalau kita memang suka rendang, begitu lihat rendang nafsu makan langsung tumbuh.
itu terkait dengan makanan. Kalau terkait dengan wajah, pandangan mata yang indah-indah, antara orang yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Si A dengan si B begitu melihat si A, si mar'ah perempuan gitu, dia lebih memilih wajah yang oval misalnya. Yang satu lebih memilih wajah yang bulat. Masing-masing berbeda. Itu terkait dengan keindahan. Terkait dengan kelezatan juga sama. Nah, itu namanya mahabbah. Nah, dari pengertian yang sederhana ini, yang sangat mendasar ini, sesungguhnya yang memiliki sesuatu yang mampu memberikan kelezatan, mampu memberikan kenikmatan, mampu menyenangkan, membahagiakan kita, yang hakiki itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semestinya kecintaan kita kepada sesuatu selain Allah itu lebih rendah dibandingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tetapi kenikmatan dan kelezatan itu terkadang menjadikan seseorang lupa dengan yang memberi kenikmatan dan kelezatan, sehingga kadang-kadang orang masih mencari tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi, dan sebagian dari manusia masih ada mayyattakhidhu min dunillah, yang mengambil selain Allah itu sebagai tandingan. Kalau Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita, dia masih mencari Allah lain, mencari Tuhan lain selain Allah, yang dianggapnya sama-sama memberikan rizki. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintai mereka sama dengan mencintainya kepada Allah. Sama, cintanya sama. Dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi sama kita. Kalau ini sampai terjadi, maka pasti Allah akan murka. Pasti itu. Karena Allah tidak mau disaingi. Tidak mau. Allah maha kaya, Allah maha sempurna, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Kalau kemudian ada yang dianggap sama dengan Allah, pasti Allah murka. Maka dilanjutkan ayatnya ini, walladzina amanu asyadda hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah lebih mencintai Allah, sangat amat mencintai Allah. Jadi ada sebagian orang yang mencari pembanding selain Allah, maka Allah bilang tunggu saatnya Allah akan menyelesaikan dengan urusannya. Pasti akan diberikan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fakta di lapangan. Oleh karena itu, kalau kita sudah memahami ini ayat Allah sebuah peringatan untuk kita, jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah melebihi atau sama. Tidak boleh, sama aja tidak boleh, apalagi lebih. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, bagi kita, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya wajib mencintai Allah dengan sekuat-kuatnya, lebih besar dibandingkan cintanya kepada selainnya. Karena ini juga urusan iman. Perkara iman itu perkara nomor satu. Orang akan dianggap melakukan amal soleh manakala perbuatan itu didasari karena iman kepada Allah.
saya bersedekah, dianggap itu amal soleh kalau ada iman di dalam hatinya. Tapi kalau tidak ada iman di dalam hatinya, itu disebut amal biasa saja. Seperti contohnya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang non-muslim. Itu bagi kita, mereka amal seberapapun jumlahnya itu biasa saja, amal-amalan biasa saja. Walaupun memberikan dampak positif di dunia, tapi sama sekali tidak memberikan dampak positif di akhirat. Tapi kalau di sana ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang kita lakukan itu disebut amal soleh. Karena ada dampak positif di dunia dan akhirat itu. Akibatnya seperti itu. Itu terkait dengan mahabbah. Maka ada sebuah kisah yang menginspirasi buat kita. Dulu ada seorang pemuda yang baru menikah, anggaplah misalnya si A gitu namanya itu. Sudah nikah belum mas? Belum ya? Anggap aja dia nikah. Begitu dia nikah, baru nikah, malamnya langsung melaksanakan kegiatan khusus yang tidak boleh orang lain tahu kecuali kedua pengantin, yaitu melaksanakan malam pengantin baru. Begitu mendengar suara adzan subuh, lalu kemudian mandi dan sholat subuh. Selesai sholat subuh, yang namanya pengantin baru, mungkin kita juga dulu begitu kali, kalau nggak salah. Selesai melaksanakan sholat subuh, melanjutkan lagi proses malam pengantin baru. Begitu melaksanakan kegiatan tersebut, tiba-tiba mendengar sebuah pengumuman. Ada berita panggilan kepada seluruh kaum muslimin laki-laki agar segera menuju ke medan pertempuran, menyiapkan bahan-bahan peperangan dan pembekalan untuk ikut serta berperang. Maka dengan serta-merta lelaki ini langsung bergegas mengambil pedang dan mengikuti peperangan dengan mengambil barisan. Begitu dia melaksanakan perang, apa yang terjadi? Alhamdulillah, laki ini meninggal dunia, syahid, menjadi syuhada dalam peperangan. Yang aneh adalah ketika peperangan selesai, maka seluruh korban, seluruh syuhada itu dikumpulkan. Dan yang aneh bagi dia nampak adalah rambutnya masih basah. Yang lainnya tidak. Tapi kenapa pemuda ini rambutnya basah? Maka ditanya, siapa dia dan kenapa kok rambutnya basah? Maka ada informasi bahwa dia adalah seorang pemuda yang baru saja melangsungkan pernikahan, dan begitu dia melaksanakan malam pengantin, mendengar informasi ajakan perang, dia langsung bergegas ikut perang sebelum sempat mandi junub. Maka kata Rasulullah, dia syuhada, dia akan dimandikan oleh malaikat dengan air surga. Ini sebuah kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Ini menunjukkan bahwa kecintaannya dia kepada Allah melebihi cintanya dengan istrinya, dengan makhluk. Apakah kita bisa seperti itu? Jawabannya adalah di dalam diri kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi dan yang kuat sekali itu akan melahirkan cinta-cinta kita kepada yang lainnya. Karena cinta itu adalah anugerah dari Allah. Yang menggerakkan hati kita sesungguhnya bisa mencintai Allah adalah Allah sendiri. Maka ketika kita diberikan anugerah cinta kepada Allah, maka tentu Allah akan menganugerahkan rasa cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka bukti itu adalah Allah Ta'ala berfirman,
Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kita semuanya cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti. Ini adalah rasa yang Allah anugerahkan kepada kita karena kita dianggap cinta kepada Allah. Maka Allah akan menurunkan cinta-cinta kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Satu di antara yang wajib setelah Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikutinya berarti kita mencintainya. Orang tidak mungkin akan ikut kalau dia tidak cinta. Dia tidak mungkin akan cinta kalau dia tidak kenal. Oleh karena itu, pedoman yang kedua, rumus yang kedua, cinta itu muncul dikarenakan adanya pengetahuan, ma'rifat terlebih dahulu. Kalau orang bilang, biasanya kalau ngajar selalu perkenalan. Istilahnya sekarang namanya tak kenal maka tak sayang. Tapi yang dimaksud ma'rifat di sini, kenal di sini bukan hanya sekedar kenal nama, tidak. Tapi kenal hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyejukkan, hal-hal yang cocok bagi dirinya. Tetapi kalau kita kenal seseorang sesuatu yang jelek, yang buruk, yang tidak baik, tentu yang muncul bukan sayang. Yang muncul adalah kebencian. Oleh karena itu ma'rifat ini adalah mengenal hal-hal yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka adalah kita mengikuti Rasulullah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah hingga yaumul qiyamah, hingga ajal menjemput kita, dan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah, apa faedahnya? Banyak sekali. Di ayat ini Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Mungkin pernah melakukan kesalahan, atau kita kadang-kadang enggak begitu ya, tidak semuanya apa yang disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah, belum semuanya kita lakukan. Itu bagian dari kesalahan kita, ya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini masih terkait dengan cinta. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan dijadikan baginya rasa kasih sayang yang kuat. Allah akan memberikan kepadanya rasa kasih sayang yang kuat. Oleh karena itu, ini namanya cinta itu adalah anugerah. Sampai jam berapa ya, Mas? Sudah ya? Sudah suruh? 47. Oke. Jadi sekali lagi, cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kuatkan kembali untuk bisa mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bicara cinta, ada 4 hal. Pertama, cinta Allah kepada makhluknya, cinta Allah kepada dirinya, cinta Allah kepada makhluknya, cinta makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta makhluk kepada makhluk. Nah, ini yang kita bahas adalah cinta kita kepada Allah. Maka kalau cinta kita kepada Allah, akan mendapatkan cinta Allah kepada kita. Ada 3 hal yang selalu berhadapan dengan kita dalam kaitannya cinta. Yang pertama, sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang memberikan kelezatan kepada kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak menyenangkan kita, dan sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama kita, itu sesuatu yang kita benci. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang tidak berpengaruhnya sama sekali buat kita, biasa-biasa aja. Nah, yang kita bahas yang 1 dan nomor 2. Kalau ada sesuatu yang memberikan manfaat sama kita, tentu pasti kita akan menyayangi dan mencintainya. Misalnya kita lihat seseorang itu, wah dia baik sekali sama kita, suka menolong, tentu akan muncul rasa cinta. Wah dia baik sekali, kalau ngomong sopan, halus, maka kita akan sayang, akan cinta. Itu pasti itu. Misalnya lagi ketika ada orang yang menolong kita ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita pasti akan sayang sama dia, akan cinta. Atau suatu ketika kita naik motor, tiba-tiba motor kita macet dan ada orang yang menolong kita, mendorong motor kita nggak kenal, begitu tanya namanya si A, oh ya dia dulu yang nolong saya, maka kita sayang sama dia karena dia memberikan manfaat, memberikan kenikmatan kepada kita. Itu yang pertama. Ini wajar. Dan kecintaan ini kalau semakin dalam, semakin kita mencintainya, maka kita akan muncul namanya syik. Maka sering orang itu kalau sudah berlama-lama dengan sesuatu yang dicintainya, dia akan keasikan, asik. Itu terbuai. Nah, ini yang kadang-kadang melupakan kita, melalaikan kita kepada sesuatu yang berhak mendapatkan kecintaan, karena sesungguhnya sumber cinta itu datang dari yang Maha memiliki cinta. Nah, kita boleh sayang kepada seseorang, boleh, tapi tidak boleh kita menyayangi yang memberikan rasa sayang kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh dia sering menolong kita, sering bantu kita, sering meringankan beban kita, kita sayang sama dia, sayangnya luar biasa, mati-matian. Tapi kadang melupakan kita sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada panggilan sholat, karena dia sedang melayani orang yang disayangi, dia lupa untuk menyayangi yang maha sayang, yaitu Allah. Ada panggilan sholat, dia lalaikan. Itu yang dilarang, yang sebenarnya tidak pas. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau sesuatu yang tidak kita sukai itu terus berjalan, maka itu namanya maqtan. Maka ada ayat kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah. Anda mengatakan sesuatu tapi Anda tidak melakukan, itu Allah murka. Nah, 3 hal ini selalu ada 3 hal. Selalu ada 3 hal. Dan dari hal yang pertama, sesuatu yang kita cintai ada beberapa indikator. Yang pertama, karena kita akan cinta karena kita sudah mengenal tadi ma'rifatullah. Yang kedua, karena dia memberikan jaminan kepada kita. Memberikan jaminan kepada kita. Pertama, jaminan bantuan sama kita. Siapapun yang akan memberikan bantuan kita, pasti kita akan sayang. Itu hal yang wajar, dan itu pasti terjadi. Siapapun yang menolong kita, pasti kita akan sayang. Kedua, sesuatu yang mencintai kita, istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, semua yang mencintai kita pasti akan mendapatkan cinta kita. Mereka sayang sama kita, kita pasti akan sayang sama dia. Tetapi kembali, apakah kita bisa seperti tadi pemuda yang kemudian merelakan cintanya kepada istrinya untuk meninggalkannya dan kemudian kembali mengikuti panggilan perang? Apakah kita bisa seperti itu? Karena cintanya kita kepada seseorang tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena perilakunya. Ketika kita mengenal, wah Pak Haji itu orangnya baiknya luar biasa, dermawan dia itu, wah kita pasti sayang itu Pak.
cinta kita. Karena kita melihat perilaku dia, perilakunya apa ya? Kita mendengar saja namanya. Kemarin ada sempat hal yang viral di medsos itu. Ada seorang dokter, Pak. Seorang dokter namanya Dokter Gunawan kalau nggak salah. Dia itu mengobati pasiennya. Ketika pasiennya tidak punya uang, justru dia yang memberi uang, Pak. Ada pasien yang tidak punya biaya, dia yang membelikan obatnya. Bahkan ada satu peristiwa di mana dokter itu memberikan obat yang mahal, sangat mahal harganya, dan pasien tidak mampu, dan hanya dia yang tahu obat itu karena memang harus dimix itu, lalu dia belikan. Dan dengan obat itulah, wasilah obat itu menurut analisa dia, kalau si pasien tidak meminum obat ini, maka akan lewat. Dan itu dibeli dan diberikan, dan biwasilah itu kemudian selamat. Dan ini menjadi gunjingan atau percakapan banyak perawat-perawat di rumah sakit itu sampai kepada pasien-pasiennya. Dan akhirnya ini dipanggil oleh Deddy Corbuzier, diberikan apresiasi dalam bentuk uangnya 1 koper gitu, diberikan untuk membantu pasien-pasien yang tidak mampu. Dan kemudian dokter ini diberikan fasilitas kendaraan mobil warna putih. Ini karena akhlaknya. Orang yang akhlaknya baik, walaupun kita tidak kenal betul, begitu kita mendengar saja, kita pasti akan cinta, akan sayang. Karena kebaikan dia, kedermawannya dia. Tetapi mencintainya, tidak boleh mencintainya lebih dari cinta kepada Allah. Tidak boleh. Dia datang, kebetulan orang itu diundang di masjid ini misalnya, gitu loh. Diundang di sini. Kita mendengar yang jauh dari Purbalingga, jauh-jauh dari Purbalingga datang ke sini. Begitu waktunya ada panggilan yang lain yang lebih penting, yang ada kita dengan ubudillah, ibadah kepada Allah, dia tinggalkan, lebih mengutamakan ini, ketemu dengan si A karena akhlaknya baik, maka nggak boleh terjadi. Ini yang disindir. Jadi intinya kecintaan kita kepada Allah tidak boleh lebih rendah daripada kecintaan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kecocokan terhadap diri kita. Wah, mungkin hobinya bareng, hobinya sama. Saya sama Pak Joni itu hobinya sama, badminton, Pak. Walaupun suka bohong-bohongan, tipu-tipuan kalau di lapangan, tapi Pak, kalau lagi main itu nggak apa-apa. Memang harus, itu namanya taktik permainan. Karena hobinya sama, cinta kita. Wow. Dan nanti sore main jam 4:30. Oke. Itu karena ada kecocokan, Pak. Ada kecocokan pribadi kita, kebiasaan kita, itu mesti akan muncul rasa cinta. Dan ini tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Itu beberapa hal yang harus kita pahami, sehingga kita tidak boleh terlena ketika kita mencintai makhluk Allah, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ini mendapatkan cinta, bisa merasakan cinta, dan kalau kita belum, kita bisa berdoa untuk meminta kepada Allah dengan doa-doa tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, kami mohon kepadamu cinta kepada apa? Kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, dan cintanya kepada orang-orang yang mencintai engkau. Jadi kita kalau belum bisa memiliki cinta yang besar gitu, kita minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami cinta kepadamu dan mendapatkan cintamu, dan mendapatkan cinta orang-orang yang mencintaimu. Siapa orang yang mencintai Allah? Itu banyak sekali, dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, wal syuhada, wassolihin, semuanya banyak yang mencintai Allah, dan kita ingin mendapatkan cinta mereka.
wala amal, dan amal yuballighuna ila hubbika, yang menyampaikan kami kepada cintamu. Jadi kita mohon Pak kepada Allah itu dengan doa. Jadi kalau belum hafal ya kita hafalkan bareng-bareng, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sudah hafal ya Pak ya? Apa belum? Tereng? Iya Pak Selamat ya. Ya untuk Pak Selamat dan kawan-kawan yang belum hafal ya, tirukan boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, kami mohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintai, dan amal yang menyampaikan kami kepada cintamu. Allahumma amin. Masih ada lanjutannya Pak, tapi panjang. Cukup itu insya Allah bisa lah. Yeah. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Waktunya sudah sudah surut. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya khususnya dan juga kepada jamaah akan artinya cinta. Kalau Imam Fals bilang cinta itu anugerah, maka berbahagialah kita yang punya cinta. Menderita betul orang yang tidak punya cinta. Ya, mari kita kuatkan kembali rasa cinta kita kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.